Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan pelajaran kita kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana untuk menghitung dan menurunkan rumus dari induksi elektromagnetik pada hukum Faraday, maka untuk hari ini kita akan melihat aplikasi pada induksi elektromagnetik. Aplikasi yang pertama itu pada transformator. Ya, kalau pengen lihat gambar transformator itu seperti ini. Ini gambarnya. Gambar. Sedangkan ini adalah lambangnya. Ya. Nah, pada transformator itu berfungsi untuk fungsinya untuk menaikkan tegangan arus atau menurunkan tegangan dan arus. Jadi itu fungsi dari sebuah transformator. Tokoh bahasanya adalah trafo. Sekarang, bagaimana kita akan melihat penurunan dari sebuah persamaan transformator? Jadi, kalau diperhatikan, ya, untuk transformator, kalau saat ini kita buat pada primer itu kita lambangkan dengan P, sekunder kita buat dia dengan S, maka persamaan gigel induksi yang kita punya itu sama dengan gigel induksi pada P primer sama dengan min lilitan primer ya, delta flux per delta T ya. Sedangkan untuk sekunder GL sekunder min NS delta flux per delta T. Nah, maka ini kalau kita lihat secara matematis ketika dibuat seperti ini, maka bisa diselesaikan. Selesaikannya seperti apa? Maka ini nanti akan saling menghabiskan. Maka didapatkan persamaannya adalah EGL P primer EGL sekunder sama dengan kanan min dengan min positif ketemunya, maka di sini itu NP per NS. Tahu kalau sana kita buat yang bahasa lebih familiarnya adalah EGL kan sama dengan V, maka sini kita buat atau PP per PS sama dengan NP per NS ya. Nah, itu dengan keterangannya coba di sini, dengan keterangannya PP adalah tegangan primer, PS adalah tegangan sekunder, NP adalah lilitan primer, sedangkan untuk NS adalah lilitan sekunder. Nah, itu yang pertama. Silakan dipahami dulu. Sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk transformator yang ideal. Kalau tadi kan masih secara umumnya, sekarang kita lihat bagaimana untuk transformator ideal, sahabat trafo ideal. Kita tahu bahwa untuk menentukan pada trafo ideal
kita punya rumus daya primer sama dengan daya sekunder. Secara matematis, daya itu nilainya adalah, jadi ingat di sini, ingat bahwa daya itu sama dengan tegangan dikali dengan arus I. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka ketemunya apa? PP, maka di sini kita buat IP dikali dengan P, IS dikali dengan PS, ya. Maka PP per PS sama dengan IS per IP, ya. Dengan keterangannya saya buat di sini, ya. PP tegangan primer volt, IP arus primer ampere, PS tegangan sekunder volt, IS arus sekunder ampere, ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan rumus di depan tadi, maka persamaannya untuk trafo dari ideal sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP, ya, sama dengan, di depan tadi kan sudah ada persamaan kita, ada NP per NS, ya. Ini untuk persamaan. Nah, sekarang pada trafo itu ada yang disebut sebagai step up dan step down, ya. Step up itu artinya dia tinggi, primernya, ada yang disebut step up, ada yang disebut sebagai step down. Kalau untuk step up, ciri-cirinya itu harus seperti ini, ciri-cirinya. Dan ciri-ciri step up itu, tegangan sekunder itu harus lebih besar pada tegangan primer. Kalau step down itu kebalikannya, tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer. Lalu lilitannya bagaimana? Lilitannya adalah lilitan sekunder itu akan lebih besar pada lilitan primer. Nah, kalau untuk di sini juga sama, lilitan sekunder akan lebih kecil pada lilitan primer. Yang namanya step up itu tegangannya dinaikkan, tegangan sekundernya yang S-nya yang dinaikkan. Itu untuk melihatnya, ya. Silakan dipahami dulu. Nah, kalau tadi kita berhubungan yang namanya trafo ideal atau transformator ideal, maka bagaimana kalau seandainya bukan trafo ideal, ya. Bukan trafo ideal. Nah, kalau seandainya ada bukan trafo ideal, maka akan berlaku yang namanya efisiensi. Efisiensi seperti apa? Efisiensi itu sama dengan
ini hanya berlaku untuk terapung tidak ideal, ya. Daya sekunder per daya primer dikali dengan 100%. Ini matematisnya seperti ini. Ya. Maka kita buat GS sama dengan daya sekunder kalau PP itu adalah daya primer. Sedangkan ini adalah nilai dari efisiensinya. Efisiensi, ya, satuannya adalah persen. Ini watt, ini juga watt, satuan dari daya. Ya, silakan coba dipahami. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, sebelum pembelajaran ini, ya, bahwa kita akan melihat bagaimana aplikasi dari induksi elektromagnetik, terutama pada generator AC dengan DC. Nah, karena nanti ini ada hubungannya dengan pembelajaran setelah dari ini, yaitu rangkaian arus listrik bolak-balik. Tapi di sini yang akan kita lihat adalah bagaimana sih formulasi sebuah GGL induksi pada generator AC maupun DC. Di depan sudah kita bahas bahwa untuk menemukan sebuah GGL induksi, ini gambarnya pada generator AC dengan DC perbedaannya. Sekarang kamu lihat saja, nanti sini ada satu, ini hanya satu, ini sini ada dua slingnya. Kalau yang AC itu nanti ada dua sling, kalau yang DC itu hanya ada satu. Sekarang kita lihat bagaimana untuk formulasi di awal. Di awal itu kita belajar bahwa GGL itu timbul GGL induksi itu sama dengan min N delta flux per delta T. GGL sama dengan min N. Flux itu kan kalau dihubungkan sini kan kita buat seperti ini, BA cos omega kali T per dt. Maka nanti persamaannya akan kita turunkan terhadap waktu. Siapa? Yang ini, yang omega T ini. Kalau kemarin kita melihat di bab sebelumnya, di sub pokok bahan sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana kalau misalnya medan magnetnya dirubah, bagaimana nanti kalau seandainya luas kumparannya diubah. Maka nanti akan kita dapatkan persamaan seperti ini, ya. GGL terhadap waktu sama dengan min N, maka B dan A itu akan konstan. Kita buat ini B dikali dengan A, ya. Maka tinggal sisa D cos omega T per dt, ya. Maka nanti persamaannya akan berubah menjadi min N B A kurang cos min sin omega T dikali dengan omega di depan, sehingga persamaannya menjadi N B A omega sin omega T. Inilah GGL yang akan timbul, ya. Oke, silakan dipelajari.